Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ajil farajah. وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ikhwani rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang jihadul nafs. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, atau sebelumnya kita mengatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat 4 kekuatan, yaitu al-quwatul asyahwiyah, al-quwatul ghadabiyah, al-quwatul al-wahmiyah, dan yang kemudian terakhir adalah al-quwatul aqilah. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang fadhail, kemuliaan dan keagungan daripada kekuatan atau akal itu sendiri. Seperti dalam riwayat Rasulullah SAW menggambarkan bahwa betapa agungnya dan betapa mulianya akal itu, seperti diungkapkan Rasulullah, ma qassamallahu lil ibadi syai'an afdhala minal aql. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membagikan kepada hambanya sesuatu lebih afdol, lebih baik daripada akal. Fanaumul aqili afdalu min sahril jahil. Tidurnya orang yang orang yang berakal itu jauh lebih mulia daripada tidurnya atau meleknya itu terjaganya orang yang bodoh. Wa iqamatul aqili afdalu min syukhusil jahil. Diamnya, duduknya, menetapnya orang yang berakal itu jauh lebih mulia daripada perjalanan atau perpindahan atau pekerjaannya daripada orang yang jahil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang menggambarkan betapa pentingnya kesempurnaan akal itu. Rasulullah mengatakan, wala ba'athallahu nabiyyan wala rasula hatta yastakmilal aqlu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengutus seorang nabi atau seorang rasul hingga akalnya, kemampuan akalnya itu sempurna. Wa yakuna aqluhu afdala min jami'i uquli ummatihi, dan akal para nabi atau akalnya nabi dan rasul tersebut menjadi lebih afdol daripada seluruh akal kemampuan yang dimiliki oleh umat manusia. Ini tentang fadhail sebanyak sekali bicara itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ini juga ketika berbicara tentang fadhailul aql juga, atau fadhail akal, fadilah kemuliaan daripada akal, juga membawakan banyak riwayat-riwayat. Baik itu riwayat yang diriwayatkan oleh Syiah, juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang saya bawa ini. Ini luar biasa, yang menggambarkan bahwa akal itu adalah ciri khas daripada manusia. Kemudian yang malam ini yang akan kita bahas yaitu pembahasan yang kedua. Kalau kemarin kita pembahasan pertama tentang fadhail, kemuliaan daripada akal, lalu apa hakikat akal itu? Orang kan berbicara, nanya akal itu apa, hakikat akal itu apa, sedemikian rupa. Misalnya di dalam riwayat disebutkan nanti Allah Ta'ala akan mengadab orang
itu berdasarkan atau masukkan surga atau mengadab orang di akhirat nanti berdasarkan pada kemampuan akal. Kemudian di dalam riwayat disebutkan laisa bainal imani wal kufri illa qillatul aql. Tidak ada antara iman dan kekafiran itu kecuali karena sedikitnya akal. Bukan tidak ada akal, tapi qillatul aqli, sedikitnya akal. Ini orang kemudian bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan akal itu? Kemudian banyak ulama yang menjelaskan bahwa jihadun nafs itu tergantung bagaimana kemampuan akal di dalam memerangi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Quwwatus syahwiyah, quwwatul ghadabiyah, quwwatul wahmiyah. Bagaimana akal itu bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan ini sehingga disebut sebagai jihadun nafas. Pertanyaannya kembali lagi, apa itu akal? Akal itu bentuknya kayak apa? Jenisnya seperti apa? Nah, untuk malam ini kita akan bahas itu. Untuk memahami hakikat akal, apa definisi daripada akal? Tentunya kita tidak lepas daripada memahami tentang pembagian-pembagian daripada akal itu. Akan tetapi secara bahasa, akal secara bahasa lughawiyan disebutkan bahwa innal aqla fil lughah, akal secara lughawi, secara bahasa, wa ta'aqqulul asya'i wa fahmiha atau wa fahmuha. Wa ta'aqqulul asya'i wa fahmuha. Akal, pengertian akal secara lughawi, pengertian akal secara bahasa itu artinya adalah memahami sesuatu. Memahami sesuatu, asalnya dari mana, bagaimana bentuknya, itu namanya akal. Jadi ketika kita bisa memahami sesuatu dan kita bisa mengerti tentang sesuatu asalnya, bagaimana, dari mana, dan lain sebagainya, itu namanya akal. Itu secara definisi, secara bahasa, secara lughah. Makanya orang kalau tidak mengerti sesuatu disebut tidak punya akal kadang. Nah, dalam istilah akal itu ada 4 pengertian. Maksudnya istilah dari mana? Istilah dari para urafa, orang-orang irfan, para tasawuf, ahli tasawuf, termasuk Imam Ghazali di dalam pembicaraan beliau, dalam tulisan beliau juz 1 tentang definisi akal, itu juga dia membagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Artinya apa? Tidak ada sebuah definisi yang bersifat khusus. Kalau beliau menyebutnya sebagai itu adalah ketika kita pahami tentang akal itu dia disebut mushtarakun. Jadi sebuah ada ishtirakul lafzi, ada ishtirakul maknawi. Tapi ini maksudnya akal itu adalah ishtirakul lafzi. Dengan 4 pembagian itu ada beberapa hal yang kesamaannya. Karena ada sisi kesamaannya maka disebut ishtirak. Nah, yang pertama saya ingin perjelas saja. Apa sih akal itu? Para ulama irfan, ulama tasawuf, ulama mutakallimin, yang pertama mereka mengatakan al-wasful ladzi bihi yufariqul insan sa'iral bahaim. Definisi ini persis seperti yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia bilang al-wasful ladzi bihi yufariqul insana sa'iral bahaim, yaitu sebuah sifat, sebuah gharizah yang dengan itu maka manusia berbeda dengan seluruh hewan yang lainnya. Jadi ada sebuah sifat, ada sebuah gharizah, ada sebuah insting yang terdapat pada manusia yang dengan itu maka manusia berbeda dengan seluruh binatang yang lainnya. Wa huwa alladhi ista'adda liqabulil ulumin nadariyah wa tadbiris sinaatil khafiyatil fikriyah. Itulah gharizah, itulah yang dijadikan, yang menjadi dengan gharizah itu maka manusia punya potensi
atau potensi. Punya kemampuan. Tapi dia digunakan kalimat istiqdad. Istiqdad itu artinya ada kesiapan, ada potensi untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang bersifat teoritis. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Nanti kita akan sebutkan. Wa walladzi bihi ista'adda liqabulil ulum an-nadhariyah. Dengan gharizah itu, dengan insting itu, dengan kekuatan itu, maka manusia punya kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan untuk menerima ilmu-ilmu yang bersifat teoritis. Wa tadbiris sina'atil khafiyatil fikriyah, mampu membangun cara berargumentasi. Paham itu? Berargumentasi. Berargumentasi itu maksudnya apa? Berdalil, membangun sebuah pemikiran. Orang berdalil itu kan berarti menyusun sebuah pengetahuan yang ada di dalam otak. Yang tadinya dari luar, kemudian masuk di dalam otak ada bayangan, kemudian disusun. Anda ketika membuktikan sesuatu, Anda menggunakan bayangan yang ada di dalam otak ini. Kemudian khusus demikian rupa. Persoalannya seberapa cepatkah orang menyusun pemikiran itu? Tapi hakikatnya orang berpikir itu adalah menggunakan ilmu yang bersifat badihi tadinya. Dari sesuatu yang dilihat, dari sesuatu yang dia dengar, dari sesuatu yang dia rasakan, kemudian disusun sedemikian rupa, maka dia kemudian bisa berpikir. Ini adalah ini asalnya begini, ini menyebabkan begini. Semuanya dari mana? Dari ilmu badihi. Makanya ada dua ilmu itu. Ilmu badihi, ilmu nadhari. Ilmu daruri atau ilmu nadhari. Dalam ilmu mantek, kalau kalian pernah belajar mantek, ilmu nadharuri itu adalah ilmu yang kamu sendiri memahaminya, tidak perlu berpikir. Begitu disebut paham. Itu namanya ilmu daruri. Ilmu badihi. Tidak perlu mikir. Seperti kata ada. Saya mikir ada itu apa? Tidak perlu kan? Ono ya wis, kopi ini ono wis berarti ada. Tidak ada, kalimat ada maupun tidak ada itu akan munculkan sebuah bayangan. Cuman bayangan itu tidak sulit karena orang bisa paham artinya ono ki apa tanpa definisi. Tidak ada juga tanpa definisi. Itu yang dinamakan dengan ilmu daruri. Ilmu ini dasar pertama manusia bisa berpikir juga menggunakan ilmu yang bersifat daruri, badihiyat. Berangkat dari sesuatu yang badihiyat, manusia diantar pada sesuatu yang tidak badihiyat, yang teoritis, yang ilmiah, yang jauh lebih jauh. Itu berangkatnya semacam itu. Nah, yang dimaksudkan akal itu apa? Berarti dia adalah kekuatan gharizah yang membuat manusia punya potensi untuk berpikir. Berarti kalau bayi bisa disebut manusia enggak? Iya. Berakal enggak? Berakal. Tapi dia kan enggak berpikir. Iya, karena dia ada pikirnya, tapi belum sempurna karena dia menjadi potensi. Paham itu? Potensi untuk bisa berpikir, potensi untuk bisa membuat argumentasi tertentu, membuktikan benar dan salah. Berarti dia adalah manusia, dia adalah akal. Bayi itu juga punya akal. Itu loh. Nah, oleh itu sebagian orang menyebut yang pemahaman yang pertama ini disebut aqlul batini, karena dia belum tampil, belum lahir, belum menampakkan reaksinya, tapi masih dalam potensi. Di dalam potensi manusia. Semua orang dilahirkan dari perut, semuanya tidak bisa berpikir. Artinya dia tidak mampu untuk mencerna sesuatu. Itulah akal yang disebut dengan akal. Menurut saya paham sampai di sini ya. Jadi akal itu definisi yang pertama adalah yaitu potensi atau sifat atau gharizah atau insting yang dengan itu membedakan manusia berbeda dengan bahaim. Nah, apakah binatang itu punya insting untuk berpikir? Tidak ada. Loh, anjing kan pinter. Pinternya anjing bukan karena dia punya berpikir, cara berpikir. Tidak, itu adalah gharizah hayawaniyah yang ada pada dirinya. Didik apapun tetap dia binatang dan bukan tidak berpikir.
Kemampuan menghafal iya, tapi dia tidak pernah berpikir, tidak bisa membuktikan benar dan salah, tidak bisa membuktikan baik dan buruk. Itu. Tapi kalau akal enggak, akal itu adalah potensi untuk bisa berpikir, mampu mencerna ilmu-ilmu yang bersifat teoritis dan membangun sebuah argumentasi untuk membuktikan kebenaran dan salah. Itu setiap orang ada, mau sejak dilahirkan maupun yang sudah tua. Wa huwa alladhi aradahu al-Harits al-Muhasibi. Al-Harits al-Muhasibi mendefinisikan begini. Dia bilang itu yang dimaksudkannya. Kemudian haitsu qala fi haddil aqli. Al-Harits al-Muhasibi ketika dia mendefinisikan tentang akal, beliau mengatakan innahu gharizatun yatahayya'u biha idraqal ulum an-nadhariyah wa tadbiris sina'at wa ka'annahu nurun yakdhafu atau yukdhafu fil qalb. Kata definisi ini Harits al-Muhasibi mendefinisikan akal itu, dia bilang akal itu adalah ghorizah, yang dengan ghorizah itu manusia disiapkan untuk mampu memahami ilmu-ilmu teori dan mampu membangun argumentasi untuk membuktikan benar dan salah. Kemudian wa ka'annahu, seakan-akan akal itu, dia bilang tasbih di sini al-akal ditasbih kenapa? Nur. Jadi akal itu ibaratnya cahaya yang Allah berikan ke dalam hati seorang manusia. Makanya dari sini sebagian ahli filsafat mengatakan akal itu adalah ruh. Akal itu adalah malaikat, akal macam-macam dan lain sebagainya. Dalam ilmu filsafat ada pembagiannya aklul awal dan lain sebagainya. Kita tidak akan bahas itu karena itu akan membingungkan. Tapi yang penting ini, karena ini yang akan kita bahas terkait dengan jihadun nafas. Jadi kalian punya potensi. Kalian sekarang ini bukan lagi potensi, seharusnya sudah mampu. Bayi punya potensi itu. Jadi dia punya kemampuan. Sing paham, orang paham, memahami sesuatu itu apanya? Bukan tubuhnya. Tapi ada kekuatan yang ada dalam dirinya sehingga dia memahami itu. Ini menjadi penting, ya. Innahu gharizatun yatahayya'u biha idrakal ulum an-nadhariyah wa tadbiri as-sina'at wa ka'annahu nurun yaghdifu fil qalb. Supaya tidak salah paham, yang dimaksud tadbirus sina'at di sini itu dalam ilmu mantek itu ada yang namanya sina'atul khamsah. Para santri yang sudah belajar ilmu mantek mesti paham dan harus tahu. Kalau enggak, dia tidak akan bisa berpikir dengan benar. Yaitu sina'atul khamsah atau aqyisatul khamsah. Cara berargumentasi untuk membuktikan benar dan salah atau menunjukkan bukti kelemahan orang lawan berpikir, itu namanya ada yang namanya qiyas. Di dalam qiyas itu nanti dalam argumentasinya ada qiyas yang kita sebut dengan sina'atul khamsah. Qiyas itu dibagi menjadi dua, menjadi beberapa bagian. Salah satu di antara adalah qiyasut tam dan qiyasun naqis. Dalam berargumentasi harus menggunakan qiyasut tam, tidak boleh pakai qiyasun naqis. Nah, itu yang disebut dengan al-aqyisatul khamsah atau disebut sina'atul khamsah. Nah, salah satu di antaranya misalnya sina'atul khamsah itu apa? Al-burhan. Al-Quran menggunakan hatu burhanakum. Al-Quran itu ketika dia melawan orang yang menyalahkan akidah Nabi Muhammad SAW, tidak bisa nerima akidahnya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bukan menghujat kau kafir, kau ini. Tidak. Boleh kau lawan. Boleh kau tidak setuju dengan pemikiran kami. Tapi kata apa Al-Quran? Hatu burhanakum. Kalau kau tidak setuju dengan akidahku, dengan apa yang saya bawa dari Allah Ta'ala, tidak setuju dengan Al-Quran yang aku bawa, coba ente bawakan argumentasi. Buktikan kalau saya ini salah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalam argumentasi orang itu, burhan itu itu masuk dalam kategori yang disamakan dengan as-sina'atul khamsah. Yang pertama al-burhan. Yang kedua adalah sina'atul jidal. Jidal itu apa?
Al-Quran sendiri kan mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dengan ahsan yang terbaik itu bagaimana? Makanya ini wong Jawa ngomong ono debat kusir, ono debat ilmiah. Debat ilmiah itu ada aturannya. Makanya ketika Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, ada metodenya cara berdebat. Bukan kemudian ini benar atau salah? Kok enaknya hitam putih, hitam putih. Ini soal pemikiran. Syiah itu kafir atau bukan? Loh, enak. Kalau Anda mau berdebat, berargumentasi, ada tata aturannya untuk berargumentasi. Kalau Anda mau berdebat, ada tata caranya berdebat. Itu adalah kaidah amah yang yang diterima oleh seluruh ulama siapapun kecuali Wahabi. Ini namanya as-sinaatul khamsah atau aqiyatul khamsah. Al-Burhan. Yang satu adalah Al-Burhan. Al-Burhan itu salah satu di antaranya kita harus menggunakan kaidah yang pertama. Ada sebuah misalnya gunakan awalnya atau kita gunakan muqaddimatul sughra, muqaddimatul kubra itu al-yakiniyat, aulawiyat, kemudian al-hadsiyat, fitriyat dan lain sebagainya. Ini harus berdasarkan berargumentasi itu harus berdasarkan sesuatu yang bersifat yakini dan pasti benar. Untuk membuktikan fungsinya apa burhan itu? Li'itsbatil haqqi wal batil. Untuk membuktikan benar dan batil. Maka dasar pemikirannya apa? Harus sesuatu yang benar. Jidal itu apa? Jidal itu adalah untuk membuktikan bahwa liiqamatil hujjah, untuk membuktikan bukti bahwa ini tidak salah, ini salah atau ini benar. Makanya dalam jidal itu nanti ada dinamakan dengan musallamat, ada ini dan lain sebagainya. Ala kulli hal kita tidak akan bahas itu. Cuma saya ingin karena kalimat tadi wa tadbiris sinaat, maksudnya di sini adalah membangun argumentasi. Argumentasi membentukkan kebenaran itu tadi sinaatul khamsah, al-burhan, sinaatul jidal, kemudian sinaatul khitabah. Ceramah itu perlu argumentasi, bukan hadayan. Makanya ada orang ceramah kemudian 2 jam tidak berhenti. Tapi apa sih sampai no? Orang ngerti. Mergo yang diucapkan adalah hadayan. Apa jenenge hadayan? Jadi wong kuwi nek apa jenenge gremeng saenake de ngamong ngalor ngidul ra ana juntrunge. Jadi hatta kau berceramah pun harus membuktikan apa yang kau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Karena tujuanmu apa? Tujuanmu adalah membawa orang kepada kebenaran. Kamu harus mampu membuktikan bahwa itu adalah tindakan baik. Supaya orang juga mengikuti itu baik. Makanya ada khitabah, sinaatul khitabah. Kemudian sinaatul syair. Syair itu tidak hanya sekedar pakai bahasa yang indah, ada bukti-bukti yang mengandung makna jauh lebih dalam. Kemudian sinaatul al-mughalatah itu ada dan lain sebagainya. Ala kulli hal itu. Ini yang dimaksudkan kemampuan berpikir. Dan itu menurut Al-Harits Al-Muhasibi, akal itu seperti ibaratnya adalah cahaya dari Allah yang Allah berikan ke dalam hati seseorang. Terakhir disebutkan wa idza hasalat hadhil hay'atu fil insan. Kalau sudah bentuk semacam ini, kemampuan, potensi, mampu mencerna pemikiran yang teoritis, mampu berargumentasi itu sudah ada di dalam diri manusia, fa innahu yastati'u idrakal khairi wasyarr, maka orang itu akan bisa membedakan, bisa memahami baik dan buruk. Wa tamyiz bainahuma, tidak hanya sekedar ini baik ini buruk, tapi bisa membedakan keduanya. Untuk membedakan baik ini buruk, ini jelek, ini batil, itu pakai apa? Argumentasi, kemampuan ilmiah, kemampuan akal. Kemudian wattamakkun min ma'rifatil asbabil umur. Orang kalau sudah punya ini, kemampuan ini, maka dia memungkinkan dan bisa memahami tentang
asbabul umur, sebab-sebab terjadinya masalah. Ini terjadi karena ini terjadi karena ini. Ini cara argumentasi namanya. Wadawatil asbab, dan hal-hal dia bisa memahami hal-hal yang bisa menyebabkan sesuatu. Kalau tadi tahu sebabnya apa, ini menjadi tahu ini menyebabkan sesuatu. Ini cara berpikir, cara menganalisis sesuatu. Makanya berapa banyak orang yang pintar ngomong tapi goblok di dalam menganalisis atau membuktikan segala sesuatunya. Wa ma yuaddi ilaiha wa ma yamna'u minha. Apa yang bisa mengantarkan pada kebenaran itu atau kepada sesuatu sebab tersebut, dan apa yang menghalangi sebab tersebut. Wal aqlu bihadzal ma'na manatut taklif wat thawab wal iqab. Akal yang semacam inilah yang dijadikan standar, sebagai standar untuk orang itu menerima taklif. Apa taklif itu? Tanggung jawab, kewajiban, sholat, puasa, zakat, ini namanya taklif. Kalau kau tidak sholat, maka kau akan disiksa oleh Allah Ta'ala, namanya iqab. Kalau kau sholat, maka kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya thawab. Orang ketika mendapatkan taklif, kamu harus sholat. Kalau tidak sholat, kamu dapat siksa. Kalau kau sholat, mendapatkan pahala. Ini kira-kira yang mendapatkan taklif semacam ini orang yang berakal atau tidak berakal? Berakal. Kira-kira hewan kalau dikasih taklif semacam ini bisa berjalan tidak? Tidak bisa. Jadi apa? Akal yang dimasukkan dengan semacam ini, yaitu kemampuan berpikir, potensi untuk memahami ilmu-ilmu teori dan membangun sebuah argumentasi baik dan benar, sehingga dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Ini sebabnya apa, ini kenapa, dan lain sebagainya. Itulah, dari situlah kenapa Allah Ta'ala memberikan taklif kepada manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah maksa hambanya kecuali memang dia punya kemampuan itu. Kemampuan yang dimaksudkan ada dua. Kemampuan fisik, artinya orang ketika dikasih taklif sama Allah, secara fisik Allah sudah mempersiapkan orang ini bisa. Kedua, Allah juga mempersiapkan kemampuan untuk memikirkan dan merenungkan itu. Nah, itu ya. Tidak mungkin Allah menurunkan misalnya kamu harus jihadun nafas. Terus kemudian manusia tidak dikasih potensi, tidak dikasih kemampuan untuk melaksanakannya, dan tidak diberi kemampuan untuk memahaminya. Tidak benar, tidak akan terjadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini definisi tentang akal yang pertama. Itu yang disebut dengan al-aqlul batin oleh sebagian ulama tasawuf, ulama ul-irfan, seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya. Yang kedua, definisi akal. Kita akan hanya membahas masalah ini saja. Yang kedua adalah yang dimaksudkan dengan akal itu atau hakikat akal itu adalah ibaratun anil ulum allati tahruju ilal wujudi fi dhatit tiflil mumayyiz. Dia bilang yang dimaksud dengan akal itu ibaratnya adalah ilmu yang kemudian mewujud di dalam diri seseorang bayi yang bisa membedakan. Maksudnya piye? Bayi iki ana loro. Bayi itu ada dua. Tifl itu ada dua. Tifl ghairul mumayyiz dan tiflul mumayyiz. Tifl ghairul mumayyiz itu apa? Tifl yang ketika dia dilahirkan, sejak dilahirkan kira-kira umur 1 tahun. Dia tidak akan pernah bisa membedakan antara ini enak dan tidak enak melalui pemikirannya. Ini roti. Oke, karena dia anak cilik mau lepaskan ning tanah. Ono tai apa jenis maaf itu kotoran kambing sama batu sama kuping tikus atau apalah kacang atom. Tiga-tiganya akan diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Kenapa dimasukkan ke dalam mulutnya? Karena dia tidak bisa membedakan mana makanan, mana yang bukan makanan, mana yang enak, mana yang tidak enak.
kecuali satu, yaitu dengan mulut. Engko nek terasa pahit dia itu teriak-teriak nangis. Kalau merasa apa itu dia akan seneng atau nyengir. Ini namanya bayi at-tifl ghairul mumayyiz. Orang ini tifl ghairul mumayyiz. Kemudian yang kedua yang disebut dengan tiflul mumayyiz. Tiflul mumayyiz itu apa? Tiflul mumayyiz itu adalah anak memang akalnya belum sempurna, akan tetapi dia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Bahwa bisa membedakan antara satu, bahwa satu itu adalah separuh daripada dua. Itu bisa beda, no. Paham enggak? Iki loro itu ya, iki siji, berarti siji iki separone loro. Wong siji tidak mungkin dia duduk pada satu tempat di dua tempat. Wong siji, satu orang tidak akan mungkin duduk di satu tempat di satu saat ya, di saat yang sama di dua tempat. Tidak mungkin. Itu akal namanya, anak kecil pun begitu. Badihiyat. Oke, ingat ceritanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa, saya ingin mencontohkan bahwa Nabi itu sejak dia lahir, dia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki akal. Meskipun belum sampai pada puncak kesempurnaannya, tapi dia memiliki akal yang jauh lebih pintar hatta di saat dia lahir. Kita akan berikan dua contoh tentang Nabi. Nabi pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di zamannya Fir'aun. Fir'aun dia melihat bahwa akan ada seorang nabi yang dilahirkan dari seorang ibu. Maka dia kemudian mengumumkan kepada seluruh Bani Israel, siapapun yang meteng, yang lahir harus dibunuh. Semua bayi dibunuh. Setiap lahir dibunuh karena dianggap ini akan mengancam Fir'aun. Sampai kemudian ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam melahirkan Musa, maka Allah memberikan wahyu kepadanya, mengilhami kepadanya, dimasukkanlah, dinamakan tabut, ya keranjang atau peti lah ya, masukkan peti, kemudian dilempar ke sungai Nil. Di sungai Nil dikasih apa dan lain sebagainya supaya ditemukan orang agar selamat, supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lah subhanallah, Allah Ta'ala mengirim tiba-tiba sampai di situ ditemukan oleh Fir'aun, istrinya atau Fir'aun. Kemudian istrinya Fir'aun mengatakan, inti diambillah, kasihan. Dia bilang, enggak, ini jangan-jangan dia akan membunuhku, kami bunuh. Dia bilang, enggak, ini kan bayi, diuji. Oke, ini bayi betul. Terus dikasih diuji. Dia bilang, kalau enggak percaya ini bayi, sudahlah kata dia, ente kasih makan. Ternyata dikasih tamer. Tamer itu apa? Korma. Satu di depannya itu ada korma, ada jamer. Jamer itu mawo. Bahasa Indonesianya apa itu mawo? Bara api. Bara api, mawo. Ya, benda yang dibakarkan merah itu. Itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam riwayat, dalam kisah. Itu mau ngambil kormanya. Karena dia tahu bahwa ini korma ini yang enak. Meskipun dia bayi. Jadi proses ghairu mumayyiz bagi seorang nabi tidak ada. Nabi Musa tahu bahwa yang enak itu adalah korma. Makanya kemudian ketika dia mengambil mau ngambil korma, malaikat langsung ngambil tangannya, ndak ambil ke api. Diambil bara api itu yang namanya jamer, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu dia teriak nangis. Makanya kenapa Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang celat. Karena itu. Al-Quran mengabadikan itu. Dia bilang dalam Al-Quran itu bilang apa? Nabi Musa, Al-Quran mengatakan ya Allah, maka saya entolak lisani apa itu fab'ath akhi Harun. Kalau begitu saya ini tidak bisa ngomong, lisanku ini tidak bisa
lancar berbicara, kirimkan saja si Harun. Makanya disebut Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini Nabi Musa tidak ada ghairu mumayyiz. Dia bayi lahir mumayyiz, bisa bedakan. Kedua, contoh Nabi, para Nabi maksum, orang maksum itu tidak ada fase kebodohan. Paham itu ya? Contohnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa ini menunjukkan kalau akalnya dia sudah cerdas. Nabi Isa, jangan bilang ini mukjizat. Ya mukjizat, maksum itu mukjizat begini. Apa mukjizat itu? Mukjizat adalah kekuatan di luar kemampuan akal manusia biasa. Itu namanya mukjizat. Para maksumin begitu, para imam juga begitu. Nah, itulah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam begitu dilahirkan, kemudian si Sayyidah Maryam bingung. Saya ini tidak punya suami, tapi melahirkan anak. Bagaimana saya akan dituduh? Betul. Kaumnya datang kepadanya. Dia bilang, ya Maryam, ente jangan macam-macam. Ente dari mana? Keluargamu orang-orang baik. Allah Ta'ala memerintahkan Sayyidah Maryam untuk tidak berbicara kepada orang lain. Dia bilang, ini nadartu lirrahmani. Apa itu? Saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bicara pada orang lain. Ketika keluarganya datang, nanya sama Maryam, ya Maryam, apa yang kau lakukan? Fa'asyarat. Dalam Al-Quran disebutkan, Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada Nabi Isa yang saat itu berada di mana? Dia masih berada di dalam ayunan. Masih di dalam ayunan. Fa'asyarat ilaihi, dia bilang fa'asyarat qalu. Terus orang-orang pada bingung, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mana mungkin kami ini harus berbicara dengan bayi yang masih berada di ayunan. Tidak mungkin bisa ngomong. Tidak paham kalau dia ini Nabi. Nabi, para maksumin itu tidak ada fase yang namanya kebodohan. Dia sudah memiliki sebuah kesadaran. Sayyidah Fatimah di dalam perutnya dia berbicara kepada Khadijatul Kubra. Dan banyak para imam yang lainnya. Nah, terus kemudian apa yang dijawab Nabi Musa? Dia bilang, ya, terus ketika si kaumnya ini bicara sama Nabi Musa, ketika Musa masih di dalam ayunan itu, Nabi Musa menjawab, ataniyal kitab. Dia bilang, qala inni Abdullah. Atani al-kitab. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberikan kitab kepada aku oleh Allah Ta'ala. Wa ja'alani nabiyan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan aku dijadikan menjadi orang yang memberikan keberkahan dimanapun aku berada. Allah akan berikan keberkahan bagi orang itu, bagi umat itu, dari bangsa itu. Kemudian wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan dan lain sebagainya. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma dan lain sebagainya. Itu cerita Nabi Isa masih belum bisa apa-apa artinya. Artinya masih belum bisa masih di dalam ayunan, tapi kemampuan akalnya dia sudah luar biasa. Ini namanya kalau manusia biasa disebut mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Maka disebutkan atsani ibaratun anil ulum allati tahruju ilal wujud fi dzati tiflil mumayyiz. Anak yang bisa bedakan baik buruk itu apa? Bijawazil jaizat wastihalatil mustahilat. Jadi anak yang mumayyiz itu dia bisa menyatakan ini adalah baik, ini buruk, dan ini tidak mungkin terjadi tadi. Kal ilmi bi annal itsnan aktsar minal wahid. Loro iku luwih akeh daripada dua. Anak kecil umur 5 tahun, 10 tahun mau PDI. Iki dua. Kan tuh Bapak benda dua katakanlah begini. Ini dua ya, dua benda ini. Iki loro. Ambek siji. Akeh ndi? Mesti akeh iki. Jawabannya apa? Jawabannya tanpa berpikir karena dia sudah lihat, dia bisa membedakan itu. Paham itu ya? Nah. Kemudian
Wa huwallazi kemudian kal ilmi bitsnain aktsar minal wahid wa anna syahsal wahid la yakunu fi makanan. Kalau ada dua orang, anak kecil kok tanya misalnya ada satu orang ini mungkin tidak bahwa satu orang di satu waktu yang sama di tempat yang sama tiba-tiba dia berada di dua tempat. Saya sekarang di tempat yang saat yang sama kemudian saya berada di sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nanti loh itu kan banyak itu yang cerita-cerita ada orang yang satu malam sampai jadi 10. Sudahlah, kalau itu memang benar itu artinya adalah kharikul ada. Kita tidak bicara tentang kharikul ada. Yang kita bicarakan adalah akal yang normal. Kalaupun itu tidak benar, kita sendiri juga tidak pernah membuktikan itu. Jarene dulu ono pendalang itu karena banyak pesanan satu malam itu dia ndalang di satu tempat, malam itu juga di tempat yang lain sampai 3 sampai 5 tempat. Hebat betul itu. Gitu. Jadi satu orang di satu tempat di satu waktu tidak mungkin berada di dua tempat. Ini hukum yang bersifat doruri, bersifat dohiriyah, bersifat badihiyat. Ini ilmu-ilmu yang badihi. Ini yang disebut dengan ilmu dohir. Ilmu al-dohir. Waktunya sudah habis. 8 menit lagi. Oke, yang ketiga, kita masih ada 2 lagi ini. Masih ada 2 lagi. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan akal itu adalah ulumun tustafadu minat tajarib bimajaril ahwal. Fa inna man hanakathu tajaribu wa hadzabathu al-madhahibu yuqalu innahu aqilun fil adah. Akal ini persis seperti yang didefinisikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Persis ya. Ya, akal itu adalah ilmu yang didapatkan dari pengalaman. Yang disebut dengan al-aqlut tajribi. Akal pengetahuan berasal daripada pengalaman, tajribah, pengalaman hidup. Orang itu kalau hidup itu, kalau dia sudah dia memahami tentang berbagai pengalaman, dalam pengalaman apapun, hidupnya juga demikian, berbagai teori, berbagai macam kendala dan dia hadapi, jiwanya sudah seperti itu, maka biasanya orang ini dia tidak akan melakukan sebuah kesalahan, dan orang yang punya pengalaman itu disebut sebagai orang yang berakal. Orang itu disebut orang yang berakal. Innahu aqilun fil adah wa man la yattasifu bidzalik. Kalau orang tidak punya pengalaman, tidak bisa ini namanya disebut bodoh. Ghabiyun jahil, goblok bodoh. Itulah. Nah, ini juga disebut dengan namanya ilmu fahada nau'un akhar minal ulum yusamma aqlan. Jadi yang disebut ini namanya yang di dalam istilah tasawuf ya disebut aqlut tajribi atau al-aqlut tajribi. Akal pemahaman hasil daripada pengalaman hidup dan lain sebagainya. Bisa eksperimen, bisa pengalaman. Karena di sini kalau sekedar eksperimen tentu tidak eksperimen. Tajarib yang dimaksudkan bukan sekedar tajarib, tapi di sini adalah pengalaman hidup. Jadi bukan orang yang sudah terbiasa di dalam menghadapi tantangan itu dia. Orang yang mempunyai pengalaman hidup dia tidak akan melakukan kesalahan yang kedua. Biasanya orang semacam itu disebut orang yang berakal atau orang yang bereksperimen, melakukan eksperimen. Eksperimen itu disebut orang yang berakal. Tapi orang yang tidak melakukan eksperimen, dia tidak punya ini, disebut orang yang bodoh. Nah, yang keempat saya ingin selesaikan saja. Yang keempat yaitu an yantahi quwwatu tilkal gharizah ila an ya'rifa awaqibal umur. Ini yang terakhir.
fayaqma'u syahwah ad-da'iyah ila lidzatil ajilati wa yakharuha. Ini yang paling penting. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.